Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik seluruh jamaah kajian rutin Jumat malam Sabtu, yaitu kajian kitab Umdatul Ahkam, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, di malam hari ini kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah masih memberikan kita kesehatan, sehingga dengan nikmat sehat inilah kita dapat beribadah dan beramal salih dengan sempurna. Oleh karena itu Nabi SAW selalu berucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah bi ni'matihi, dengan nikmatnya tatimmus shalihat, kita dapat menyempurnakan amal saleh. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, karena ibadah itu dibutuhkan kesehatan fisik, karena dengan sehat itulah kita dapat beribadah dengan sempurna. Karena kalau kita sakit, ya ibadah kita ya semampu kita. Maka sehat itu penting, ya. Karena dengan sehat itulah kita dapat beribadah dengan sempurna. Sebagaimana orang mau maksiat saja mereka harus sehat, maka apalagi ibadah kepada Allah, maka tentu kita harus sehat. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dilindungi diri kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian kitab Umdatul Ahkam, yang alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah mengkaji hadis terakhir, ya, dalam bab apa kemarin? Bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu bab wujubut tuma'ninah fis shalah, yaitu bab tentang wajibnya tuma'ninah di dalam salat. Maka tuma'ninah ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Siapa yang sholat tidak tuma'ninah, maka sholatnya batil. Sholatnya apa? Tidak sah. Nah, inilah insya Allah yang akan kita kaji pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita berdoa memohon kepada Allah semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada pembahasan hadis, ya, maka saya ingin membaca apa yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala tentang tumakninah. Ya. Jadi sebelum kita masuk pada hadis, maka kita kaji lebih awal tentang apa itu tumakninah. Kira-kira apa tumakninah dan apa bedanya tumakninah dengan khusyuk? Nah, ini yang akan kita kaji. Apa tumakninah jemaah? Apa tumakninah? Tenang. Khusyuk? Khusyuk juga khusyuk. Apa tumakninah? Apa khusyuk? Yang kemarin ngaji di Dahlan di kajian Ahad malam, ya, kita sudah masuk bab al-hathu al-khusyuk fi shalah, yaitu bab perintah untuk kita khusyuk di dalam salat. Apa kemarin khusyuk? Khusyuk adalah istihdharul qalbi, menghadirkan hati. Ya, istihdharu al-qalbi. Jadi menghadirkan hati baina yadayillah, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya khusyuk. Jadi tidak hanya dalam urusan sholat, dalam urusan apapun yang kita lakukan, ketika kita menghadirkan hati kita di hadapan Allah dengan disertai rasa takut dan merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mampu khusyuk di dalam melakukan sesuatu, termasuk bekerja. Jadi kalau kita bekerja, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bekerja dengan amanah. Kita nggak akan berani korupsi waktu. Ya, kita nggak akan berani korupsi waktu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Nah, ini khusyuk, menghadirkan hati. Ya. Wasukunul jawarih, yaitu tenangnya anggota tubuh. Nah, ini adalah khusyuk. Jadi tidak banyak gerak di luar gerakan salat. Ini namanya apa? Khusyuk. Wastihdhar ma yaquluhu al-musalli. Ya, dan dia memahami apa yang dia ucapkan. Nah, ini juga apa? Khusyuk. Maka kalau pengen khusyuk di dalam salat harus faham bacaan-bacaan salat. Karena dengan itulah kita bisa khusyuk di dalam salat. Min awalihi ila akhiriha, dari awal sampai akhir. Artinya dari takbir sampai salam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus shalah at-tahur, yaitu kunci salat itu adalah tahara, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Jadi kunci salat itu adalah tahara, tahrimnya, ya, atau mulai diharamkan segala aktivitas di luar sholat adalah ketika kita sudah takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan dihalalkan segala hal di luar dari sholat ketika kita sudah salam. Ini menjadi dalil apapun, gerakan apapun, ucapan apapun yang di luar dari ucapan sholat, maka itu dilarang di dalam sholat. Nah, ini adalah khusyuk.
Maka kalau orang ya sholat, dia melakukan sesuatu yang di luar dari gerakan sholat, maka sholatnya tidak khusyuk. Ketika orang dia mengucapkan sesuatu di luar dari doa-doa atau zikir di dalam sholat, maka dia sholatnya tidak khusyuk. Ini adalah definisi khusyuk. Kemudian yang kedua, apa definisi tumakninah? Apa itu tumakninah? Nah, ini yang akan kita kaji. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, at-tumakninatu hiya al-istiqraru wat ta'anni. Jadi at-tumakninah, tumakninah itu adalah al-istiqrar. Istiqrar yaitu apa? Tenang, yastaqir, menetap. Ya. Wa ta'anni, dan perlahan-lahan atau pelan-pelan di dalam melakukan gerakan salat. Nah, ini namanya tumakninah. Sehingga jangan sampai orang itu ingin cepat-cepat berpindah dari satu rukun ke rukun yang selanjutnya. Ya. Jadi ketika kita ruku, ya, jangan sampai kita tergesa-gesa untuk i'tidal sebelum ruku kita sempurna, dan sebelum kita sempurnakan bacaan ruku kita. Karena kesempurnaan ruku itu tidak hanya sekedar ketika kita sudah posisi ruku sempurna, tapi kesempurnaan ruku adalah ketika kita juga membaca zikir yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan Nabi. Nah, ini namanya apa? Tumakninah. Jadi ketika sudah ruku dan baca doa ketika ruku, baru kemudian dia apa? I'tidal. Ini apa? Tumakninah. Perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Wa adamul ajalah. Nah, ini tanpa adanya ketergesaan, artinya tidak tergesa-gesa. Wal musalli qa'imun baina yaday rabbih yunajihi bikalami. Kenapa? Karena orang sholat, ia sedang bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dia sedang bermunajat bikalamihi, dengan kalam Allah. Apa kalam Allah di sini? Yaitu dengan Al-Qur'an. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna hadhis shalah la yasihu min kalamin nas." Ini salat tidak sah kalau di dalamnya ada ucapan manusia. Jadi la yasluh, tidak boleh di dalam salat itu ada ucapan manusia apapun itu. Ya, tidak boleh. Innama huwa tasbih wa tahlil, ya, wa dzikrillah. Sesungguhnya dalam salat itu hanyalah apa? Tasbih, tahlil, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tata cara salat juga harus sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh mengucapkan sesuatu apapun di luar dari apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama ijma sepakat bahwa sholat itu ibadah tauqifiyah, ya, bukan ijtihadiyah. Jadi sholat itu apa? Ibadah tauqifi. Jadi tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan dalil, baik dalil dalam Al-Quran maupun dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berbicara tentang sunnah, apa itu sunnah jemaah? Apa itu sunnah? Sunnah adalah ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, itu bagian dari sunnah. Apalagi perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa saja yang diucapkan Nabi, apa saja yang dilakukan Nabi, ataupun dilakukan sahabat yang meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, min qaulin au fi'lin,
au takririn au sifatin al khalqiyah am khuluqiyah. Ya. Baik diamnya Nabi dalam sebuah perkara itu juga sunnah. Ketika ada sahabat melakukan ini dan Nabi tidak melarang. Nah, artinya apa? Membolehkan. Kemudian sifat-sifatnya Nabi itu juga sunnah khalqiyah, artinya dalam parasnya Nabi, artinya penampilan Nabi itu juga sunnah. Nabi berjenggot, Nabi apa? Berpakaian ya di atas mata kaki ya. Nabi memendekkan kumis, memanjangkan, membiarkan jenggot, itu sunnah ya. Am khuluqiyah atau sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga sunnah. Maka sholat itu adalah ibadah yang sifatnya tauqifi ya, sesuai dengan dalil, yaitu apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, ini diucapkan Nabi kepada para sahabat. Nah, ini juga menjadi dalil jawaban. Sebagaimana kemarin ada yang nanya, Ustaz, apakah gerakan sholatnya wanita itu sama dengan gerakan sholatnya laki-laki? Maka jawabnya adalah sama. Sekiranya dibedakan tentu juga setelah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perempuan Aisyah, nah ini kan Aisyah, kamu kalau sholat kayak gini, sujudnya seperti ini. Itu kalau dibedakan Nabi tentu sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sampai hari ini, sampai jam ini, sampai menit ini, detik ini ya, yang sampai di kita semua adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat, sehingga sholatnya wanita sama dengan sholatnya laki-laki, sebagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Wa yu'azzimuhu, mengagungkan Allah. Makanya orang sholat apa? Dia mengawali sholatnya dengan takbir, Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa nggak ada yang pantas untuk kita agungkan, nggak ada yang pantas untuk kita prioritaskan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau sudah dengar azan, urusan yang lain harus ditinggalkan. Siapa kita? Kita bukan presiden, kita bukan nabi, kita nggak dijamin surga ya. Tapi kenapa kita ketika kita mendengar azan kita masih malas untuk segera akan sholat? Maka orang mukmin, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin, nah, jadi dalam Quran dijelaskan siapa orang mukmin itu. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang mukmin hanyalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, hatinya gemetar. Apa yang dimaksud gemetar di sini? Ayo jemaah, derdek gitu, gitu. Apa gitu? Hatinya gemetar. Iki hatiku iki nak dengung azan iki ucuk-ucuk gerak-gerak dewe. Ya. Apa gitu? Enggak. Yang dimaksud dengan bergemetar hatinya ada apa? Terpanggil. Terpanggil. Ketika disebut nama Allah ada keterpanggilan hati. Apapun. Ketika disebut nama Allah berupa Al-Quran, dia pasang telinganya untuk dengarkan apa yang difirmankan Allah. Ketika disebut, dikumandangkan azan, dia pasang telinganya untuk mendengarkan azan, termasuk sunnah menjawab azan. Nah ini, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila dengar kalimat Allah wajilat qulubuhum, terpanggil hatinya. Sehingga sesibuk apapun aktivitasnya,
kalau dia adalah orang yang beriman, maka dia akan hentikan seluruh aktivitasnya. Seramai apapun tokonya, kalau dia orang yang beriman, maka dia akan tutup tokonya. Maaf, kami sedang sholat, tunggu 15 menit lagi. Ini kan Masya Allah, ada nilai dakwah. Dan ini yang dilakukan di Arab Saudi, di Madinah, di kota Makkah. Dan ini menjadi peraturan di Arab Saudi. Ketika azan berkumandang, gak boleh ada satupun toko yang buka. Masya Allah, gak ada, sama sekali gak ada. Bahkan gak hanya ketika azan, 15 menit, bahkan setengah jam sebelum azan, kita ini sebagai pembeli ini disuruh keluar. Saya sering gitu, ya. Jadi padahal masih setengah jam, tapi sudah pemilik tokonya sudah mengumumkan ke pembeli, ayo segera, sebentar lagi masuk waktu sholat. Ini loh penjual yang dia selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika ramai pembeli, maka dia tetap ingat kepada Allah. Makanya sampai perintah sholat Jumat itu sampai ada perhatian khusus dengan jual beli. Ya. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila diserukan perintah untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera berusaha untuk segera dzikir kepada Allah. Artinya cepat, ayo persiapan Jumatan. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli, tinggalkan selaris apapun daganganmu. Tinggalkan jual beli. Wadharul bai'. Nah, ini menunjukkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang perintahkan kita untuk sholat, maka nggak ada pilihan lain kecuali kita sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar itu azan, kami dengar ini perintahmu untuk melaksanakan sholat, wa ata'na, dan kami akan mentaati perintahmu ya Allah. Nah ini kan muslim ya kayak gini, mukmin ya kayak gini. Fahuwa fi riyadin mutanawwi'atin min ibadatillah. Maka orang ketika dia melaksanakan sholat, dia dalam kondisi beribadah, melaksanakan ibadah sholat, fahuwa fi riyadin mutanawwi'ah min ibadatillah. Maka dia berada di sebuah riyad. Apa riyad? Taman. Riyadil ibadah mutanawwiyah, di taman, sebuah taman yang di dalamnya itu ada macam-macam ibadah. Ada tasbih, ada tahlil, ada takbir, ada qiraatil Quran, ada tumaknina, ada rukuk, ada sujud, ada munajat. Itu Masya Allah. Jadi ibarat kita datang ke kebun, nah, di kebun itu Anda banyak macam pilihan. Yajma'uha ismun wahid as-shalah, di mana semua ibadah ini terkumpul dalam satu nama, yang nama itulah yang disebut dengan sholat. Nah, ini Masya Allah, enak kalau membaca bahasan ulama. Famin ajli hadza kana la yaliqul musalli ayyan qura sholatahu naqral ghurab. Oleh karena itu ya, la yaliq, apa ya la yaliq? Tidak layak, tidak pantas. Jadi karena itulah tidak layak dan tidak pantas ketika orang melaksanakan sholat yang qura sholatahu naqral ghurab. Dia sholatnya seperti burung gagak yang sedang mematok cepat-cepat. Seperti ayam juga, ya kan? Ayam kalau makan cepat-cepat, apalagi ada mesti digusah, cepat-cepat. Nah, ini nggak seperti ini sholat itu. Dan ini masih banyak kita saksikan jutaan kaum muslimin ya masih sholatnya seperti ini.
Jadi belum rukuk sempurna dia sudah bangkit dari rukuk, belum sujud sempurna dia sudah bangkit dari sujud. Ini baca apa ini? Bahkan tidak sedikit juga yang imam melakukan seperti ini, ya kan? Gak hanya makmum, ternyata imamnya juga. Ya Allah, itu sampai di mana itu? Kediri ya? Atau mana yang sholat tarawih 7 menit itu? Hah? Mojokerto. Untung gak di Pati. Ya, kalau di Pati saya yang malu itu. Kenapa nggak diingatkan Ustaz? Itu di Mojokerto itu sholat, ya Allah, sholat ya, tarawih qiyamul lail 23 rakaat 7 menit. Saya nggak bisa membayangkan itu 23 rakaat 7 menit itu sholatnya seperti apa. Mungkin kalau saya nyontohkan 23 rakaat 7 menit aja nggak bisa 7 menit. Paling cepat mungkin 15 menit itu. Ini gimana ini sholatnya? Ini yang dicontoh siapa? Ini mencontoh Nabi atau mencontoh pite ini? Apa pite? Mencontoh ayam ini. Mencontoh Nabi atau mencontoh burung gagak sebagaimana yang disifatkan Nabi SAW. Ini mengikuti sunnahnya siapa ini? Sunnahnya Nabi atau sunnahnya ayam? Enggak boleh sholat seperti ini. Jadi jangan sampai dan enggak layak orang itu apa? Sholatnya cepet-cepet. Ya, yang kur sholatahu naqral ghurab hatta ka'annaha ib'un thaqil, seakan-akan sholat ini merupakan beban yang berat. Kira-kira kita ini termasuk yang merasakan sholat itu sebuah beban berat atau sebuah kebutuhan? Nah, yakin ya tuh. Ya. Kadang-kala kita ketika melakukan sesuatu yang memang itu urgen, ada sebagian kita yang ketika dengar kok wis adzan ya, kok wis adzan, seakan-akan apa? Sholat ini menjadi apa? Gangguan. Wah, ini ganggu, ini belum beres. Ka'annahu ib'un thaqil, seperti apa? Beban yang berat. Maka jangan sampai sholat menjadi apa? Beban. Kenapa sebagian orang merasakan bahwa sholat itu sebagai beban? Karena memang dia nggak terbiasa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang sudah biasa taat, maka dia akan ringan dalam ibadah. Termasuk kalau orang itu ikhlas dalam ibadah, ikhlas dalam melakukan apapun, maka seberat apapun itu akan terasa ringan. Haji, umrah itu berat, itu capek, susah. Tapi kalau kita melaksanakan ibadah itu ikhlas, hanya mengharap ridha Allah, wajah Allah, dan itu menjadi kebutuhan kita. Saya kalau nggak haji umrah, saya punya bekal apa? Saya kalau nggak sholat, ini bekal apa yang aku bawa nanti ketika menghadap Allah? Maka kita harus bersyukur Allah jadikan sholat sebagai syariat. Karena dengan sholat itu apa? Kita punya bekal untuk menghadap Allah. Kita harus bersyukur sholat itu apa? Allah jadikan sebagai pelebur dosa. Masya Allah. Ini kalau nggak ada sholat, mungkin dosa-dosa kita ini ya memenuhi waduk seloromo. Ya, panjenengan senang ke ini kalau nggak ada sholat, dosa-dosanya itu mungkin sebanyak air di waduk seloromo ya, atau sebanyak luasnya lautan. Ya Allah. Maka jangan sampai sholat menjadi apa? Beban. Jadikan sholat itu sebagai kebutuhan kita. Kita yang butuh sholat, kita yang butuh untuk ibadah sholat itu. Yuridu an yatakhallasa minhu, seakan-akan orang kalau dia melakukan sholat pengen cepet-cepet apa? Beres sholatnya, pengen cepet-cepet terlepas dari sholat. Weslah, yang penting apa?
sholat. Menggugurkan kewajiban, sekedar melaksanakan sholat, tapi dia nggak menegakkan sholat. Makanya dalam ayat apapun, ketika disebutkan kata sholat, kalimat sholat, pasti sebelumnya diawali dengan kalimat aqimis sholat. Aqimis sholat, tegakkan sholat, dirikan sholat. Sehingga maksudnya dirikan ini apa? Perhatikan waktu-waktunya, perhatikan khusyuknya, tumaninahnya. Ini yang dimaksud dengan aqimis sholat. Karena banyak umat Islam yang hanya sekedar melaksanakan sholat, melakukan sholat. Sholat hanya sekedar menjadi rutinitas. Zuhur melu zuhur, asar melu asar, maghrib maghrib, isya isya, subuh ora subuhan. Ya Allah. Au sab'un dharin yuridu an yahruba minhu. Seakan-akan apa? Diterkam atau berada di sebuah tempat yang di situ ada hewan buas yang pengen cepat-cepat lari. Ini sholat enggak seperti hewan buas. Ya. Maka tenang. Dan kemarin di dalam saya sampaikan, sholat itu adalah munajat kita kepada Allah. Justru harusnya kita nyaman dengan sholat. Tapi kenapa sebagian umat Islam gak nyaman dan pengen cepat-cepat selesai sholatnya? Ustaz, makarya Ustaz, sudah ditunggu pelanggan itu, udah ngantri gitu. Enggak. Maka sholat itu apa? Munajat dengan Allah. Jangan pengen cepat-cepat selesai harusnya. Sama kayak kita kan ngopi ya Mas Ivan, seneng ngopi ya. Ngopi dengan temennya, ya kan, ngobrol dengan temennya, berani dan siap berjam-jam. Bahkan sampai nggak sadar udah jam 12, jam 1 ya. Di angkringan, di kafe, di apa, seakan-akan kok ora kroso ya wae, ternyata wes jagongan 2 jam 3 jam ora kroso. Tapi ketika sholat 10 menit seakan-akan 1 jam, seakan-akan iki imame kul wae lek ora barbar, imam iki suwene banget ya Allah. Padahal diajak munajat dengan Allah, tapi kita malah milih apa? Cepat-cepat selesai. Ayolah, jangan. Ya, jangan. Jadi kita lebih nyaman dengan Allah atau nyaman dengan teman kita ini? Astagfirullah. Ayo kita muhasabah. Mungkin di antara kita masih banyak yang lebih nyaman dengan temannya, dengan sahabatnya daripada dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih nyaman ngobrol, jagungan, ngopi, marong, medan, apalagi sebutkan. Madang, apalagi? Weanan. Daripada kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kalau suatu saat saya ngimami lama, jangan protes ya. Ustaz saya suwe nepon. Blas ras seneng aku nak diimami karo salah Ustaz. Ya. Maka ini munajat, maka justru harusnya lama. Ya kalau dengan teman saja 1 jam, masa dengan Allah 5 menit, 10 menit. Maka tambah dengan sholat qobliyah, dengan sholat ba'diyah, dengan zikir. Insya Allah setengah jam cukuplah. Atau syukur-syukur bisa 1 jam. Pokoknya setiap sholat saya harus punya waktu 1 jam untuk munajat dengan Allah. Kira-kira ada nggak yang seperti ini? Jadi sebelum waktu sholat udah datang ke masjid. Jadi setengah jam sebelum waktu sholat datang ke masjid. Ya sudah wudhu, habis wudhu apa? Sholat sunnah ba'dal wudhu, sholat tahiyatul masjid, kemudian baca Al-Quran
sampai setengah jam. Dengar adzan, habis adzan sholat qabliyah ya, sebelum sholat duhur misal, kemudian baca Al-Quran lagi sampai qomat, habis qomat ikut sholat, habis sholat zikir, pokoknya jatahnya 1 jam. Allah dijatah 1 jam. Astagfirullahaladzim. Dengan teman berjam-jam, dengan Allah 1 jam saja seakan-akan itu terasa berat. Nah ini termasuk seperti yang kita sekarang lakukan nih. Ngaji 1 jam dengan jagungan 2 jam, itu kira-kira lebih cepat yang mana? Hah? Ayo, jujur kacang hijau. Ngaji 1 jam nih, Ustaz kok ora barbar iki. Wis sejam iki. Ya, astagfirullah. Mungkin kita masih condong dan masih banyak cinta dengan dunia daripada cinta dengan Allah. Dan para ulama menyebut ya, kenapa orang itu berat dan terasa sholat itu seakan-akan beban? Karena memang selama ini nggak terbiasa untuk beribadah dan beramal soleh. Diajak beribadah soleh nggak nyaman hatinya. Jadi sampai hati ini diajak untuk nyaman sholat aja nggak mau. Ini mungkin adalah sebab dari dosa, maksiat dan kesalahan yang kita lakukan, sehingga hati saja nggak mau diajak khusyuk di dalam sholat. Tubuh ini nggak mau diajak tumakninah dalam sholat. Allah na'udzubillah, mungkin biasa maksiat, biasa korupsi, biasa ini, ya biasa berdusta sehingga capek lah baca panjang-panjang. Sing ringkas ada nggak Ustaz bacaannya? Hah? Ada nggak ini kita nih? Insya Allah nggak ada ya, mudah-mudahan. Wa innama yadzuqu ya wa innama allaiq an yatma'inna wa yata'anna. Jadi yang baik, yang benar itu sebenarnya apa? Orang itu merasa yatma'in, tenang dalam sholat. Wa yata'anna, dan pelan-pelan melaksanakan sholat, tidak cepat-cepat. Kalau yang sepuh-sepuh saya yakin pelan-pelan. Ini yang muda-muda, mentang-mentang muda. Ya. Oh, titene kok nak wis tuwa ya alon-alon salate. Nah, ini enggak ada kaitannya tua ataupun muda. Mau muda mau tua tetap sholatnya harus pelan-pelan, tumakninah. Wa ya'tabiru shalah rahata qalbihi, dan menjadikan sholat itu sebagai rohah qalbihi. Roha, apa roha itu? Istirahatnya hati. Jadi kalau panjenengan punya beban berat, masalah apapun, itu tenangkan dengan sholat. Insya Allah tenang hati kita. Ala bidzikrillah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah tatma'innul qulub, menjadikan hati tenang. Panjenengan pengen tenang tapi nggak mau sholat, nggak bakal tenang. Pengen hatinya tentrem ayem, ya, toto tentrem, kerto raharjo, ya kan? Pengen ayam, artinya tenang, nggak mikir apa-apa, nggak ada beban, tapi nggak mau sholat, maka nggak bisa tenang. Karena apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah kita akan tenang. Mungkin kalau ibu-ibu tenangnya ya kalau ada duit, ya, dikasih duit suaminya tenang. Kalau duit sudah mulai habis, gelisah. Ya ini naluri nih manusiawi, nggak masalah, itu wajar. Itu suami harus ngasih duit ke istrinya, dan istri punya hak untuk dikasih duit gitu. Jadi harus mutmainnah, harus tenang dalam sholat.
Rahata qalbihi, sebagai apa? Roha, ketenangan hati, istirahatnya hati. Makanya suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berkata kepada Bilal, ya Bilal, aqimis shalah, arihna bis shalah. Wahai Bilal, aqimis shalah, tegakkan sholat. Artinya kumandangkan azan, kumandangkan iqamah. Arihna bis shalah, istirahatkanlah kami dengan sholat. Artinya apa? Sesibuk apapun aktivitas kita, istirahatnya kapan? Ketika dengar azan, istirahat. Jangan sok sibuk, apalagi pakai headset. Aku nggak dengar azan kok gitu. Itu yang wajib sholat kan yang dengar azan gitu. Ini ngakal-ngakali Allah ini. Gak boleh. Ya. Maka arihna bis shalah, jadikan kami istirahat dengan sholat, sehingga apa? Kita bisa tenang di dalam sholat. Wa qurrata aini, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'iyat qurrata aini fis shalah. Jadi sholat itu apa? Menjadi qurrata ayun, penyejuk mata. Jadi senang kalau melihat orang sholat, senang kalau melihat orang datang berduyun-duyun ke masjid, senang kalau melihat orang khusyuk di dalam sholat, senang kalau melihat orang taat. Ini harusnya. Wasururu nafsi, kegembiraan hati, kegembiraan jiwa. Jadi kita senang. Justru kalau dengar adzan itu apa? Senang, bukan kok wes adzan. Jadi harusnya senang malah. Min fawaidid diniyah hatta yadhuqa ta'maha, sampai kita merasakan nikmatnya sholat. Nah ini kita sudah merasakan nikmatnya sholat atau belum? Kalau kita pengen cepat-cepat beres sholatnya, berarti kita belum merasakan nikmatnya sholat. Kalau kita sudah merasa nyaman, ya sak dawan-dawane rapopo gitu kan sholatnya, kita sudah merasakan nyaman dengan sholat, maka ini yadzuq ta'mihi, ya, merasakan nikmatnya sholat. Fayatahaqqaqu lahu ma rataballahu wa rasulahu ala sholati min fawaidid diniyah wa dunyawiyah. Sehingga apa? Sehingga seorang hamba itu akan mendapatkan keuntungan dari sholat, manfaat dari sholat, dan manfaatnya itu manfaat dunia dan akhirat. Jadi kita mau sukses dalam hal apa, maka jangan sampai kita tinggalkan sholat, karena sholat itu kunci kesuksesan kita. Kita punya masalah, jangan sampai kita tinggalkan sholat. Justru kalau punya masalah, segeralah sholat. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau punya masalah, kalau beliau dihadapkan sebuah masalah besar, apa yang dilakukan Nabi? Sholat. Beliau sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah, mohonlah pertolongan kepada Allah bis sabri dengan sabar, wassalah dengan salat. Ini banyak dalil. Kurang dalil apa lagi kita? Mau berapa dalil sehingga kita mau rajin sholat? Orang yang beriman kalau disebutkan satu dalil itu sudah cukup baginya harusnya. Ketika mendengarkan ini qala Rasul, dia akan sami'na wa ata'na. Ini adalah qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, dia langsung kerjakan. Itu orang beriman, nggak butuh dalil-dalil yang banyak. Kalau sudah tahu sholat itu wajib, nggak perlu nanya-nanya lagi mana dalilnya sholat dalam Quran. Ya, seperti siapa? Mandu ya, seperti Mando ya. Seperti Mando ya, dia mengatakan mana dalilnya sholat dalam Quran, mana dalilnya perintah sholat 5 waktu. Mungkin dia nggak pernah baca Quran kali. Apa dalil perintah sholat? Wa aqimis sholat, dan
dirikan salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Kemarin kita sudah bahas tafsirnya di Al-Islah. Hafidhu 'ala sholawat was salatil wusta. Jagalah as-sholawat, salat yang 5 waktu. Semua para ulama bersepakat, enggak ada satu pun yang berbeda pendapat. As-sholawat di sini adalah salat 5 waktu. Was salatil wusta, dan salat wusta. Sebagian mengatakan ini salat subuh, ada yang mengatakan salat zuhur, ada yang mengatakan salat asar. Wallahu taala alam. Banyaknya riwayat ini menunjukkan bahwa kita nggak boleh pilih-pilih waktu sholat. Sholat apapun harus kita jaga dan harus kita kerjakan dengan sempurna, dengan tumakninah mungkin. Dalam surat Hud ayat 114, ini tolong dicatat ya yang saya sampaikan, karena saya sebelum kajian malam ini saya mempersiapkan juga di rumah itu, baca buku, baca kitab, apa yang perlu saya sampaikan, sehingga kita bisa saling berbagi, nggak hanya ada yang apa yang ada di kitab. Dalam surat Hud ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Tegakkan salat baik di waktu nahar. Apa nahar di sini? Siang. Yang dimaksud siang ketika disebutkan siang di dalam Quran, maksudnya adalah ketika ada matahari. Berarti sholat zuhur, sholat asar. Jadi ketika ada matahari, ketika terang, nah ini namanya siang. Kemudian wazulafan minal lail, yaitu di malam hari, ya, berarti sholat maghrib, isya dan subuh. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ini harusnya jadi motivasi kita untuk rajin sholat. Kenapa kita harus sholat? Karena Allah sendiri yang berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya dengan melakukan kebaikan, yudhibnas sayyi'at, bisa menghapus dosa. Apalagi kita yang banyak dosanya, kita yang banyak salahnya. Maka harusnya kita rajin sholat, bukan malas sholat. Harusnya kita senang kalau dengar azan, bukan menjadikan sholat itu sebagai beban. Kenapa? Karena kita tahu kita punya banyak dosa dan kesalahan. Ada nggak di sini yang nggak punya dosa? Ada nggak? Kita lantik ini jadi wali 10 itu. Nggak ada dari kita yang nggak punya dosa. Kita punya dosa, baik dosa yang kita sengaja maupun dosa yang kita tidak sengaja. Makanya Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an nusyrika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nabi itu memohon ampunan kepada Allah, berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik, dari perbuatan dosa yang diketahui maupun dan yang tidak diketahui. Mungkin boleh jadi kita melakukan dosa atau melakukan kezaliman yang kita nggak terasa kalau kita melakukan kezaliman. Ya, maka ini harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan, apapun kebaikan, termasuk dalam ayat ini, karena perintahnya sholat, maka ini menegaskan bahwa sholat termasuk di antara kebaikan. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan itu apa? Yudhibnas sayyi'at, dapat menghapus dosa. Allah, baik sekali Allah dengan kita ini. Allah tahu kita punya banyak dosa, maka diperintahkan sholat supaya apa? Supaya dosa-dosa kita berguguran. Nabi SAW beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. Beliau bersabda, as-shalawatul khams
wal jum'atu ilal jum'ah kaffarah atau mukaffiratun lima bainahuma. Jadi sholat yang 5 waktu. Jadi sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wal jum'atu ilal jum'ah, antara satu Jumat dengan Jumat yang selanjutnya. War Ramadan ila Ramadan, dalam riwayat yang lain antara satu Ramadan dengan Ramadan yang selanjutnya. Mukaffirat lima bainahuma idza ujtunibatil kabair, akan dapat menghapus dosa antara keduanya apabila kita meninggalkan dosa-dosa besar. Artinya apa? Dosa-dosa ini diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan kita sholat. Jadi sholat zuhur, sholat asar. Antara sholat zuhur, sholat asar kita nggak sengaja atau sengaja melakukan perbuatan dosa, maka itu digugurkan Allah Subhanahu wa taala dengan sholat yang kita lakukan. Maka sholat ini adalah munajat. Munajat seorang hamba kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang lain, ini keutamaan sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan dari jalur sahabat Utsman bin Affan. Nabi bersabda, "Ma min muslimin tahdhuruhu shalah maktubah." Tidaklah seorang muslim dia menghadiri sholat maktubah. Apa sholat maktubah? Sholat yang wajib, sholat 5 waktu. Ya. Nah, di sini sebagian ulama menafsirkan tahdhuru di sini adalah hadir berjamaah, datang ke masjid. Sebagian yang lain menafsirkan tahdhuru maktubah intinya apa? Dia sholat ketika masuk waktunya. Jadi siapa saja seorang mukmin yang dia melaksanakan menjaga sholat 5 waktu, sholat maktubah, fayuhsinu wudhu'aha, maka dia memperbagus wudhunya. Ini yang kita maksud kemarin, yang saya maksud. Jadi siapa yang wudhu dengan wudhu yang benar, yang sempurna, wa khusyu'uha, dan memperbaiki khusyuknya. Khusyuk hati, khusyuk apa? Jawarih, anggota tubuhnya juga ikut khusyuk. Kemarin kita sudah ngaji bahwa khusyuknya anggota tubuh itu berasal dari khusyuknya hati. Kalau hati kita khusyuk, insya Allah anggota tubuh kita juga bisa khusyuk. Kalau hatinya nggak khusyuk, maka anggota tubuhnya nggak akan bisa khusyuk. Sholat, jasadnya di masjid, tapi hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, maka nggak akan bisa khusyuk di dalam sholat. Maka dia memperbagus khusyuknya, berusaha untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Wa ruku'uha, dan memperbagus rukuknya, artinya rukuknya tumanina. Insyaallah minggu depan kita ngaji hadisnya. Ini muqaddimah. Illa kanat kaffaratun lima qablaha, kecuali sholatnya ini akan menjadi kafarah. Apa kafarah? Pelebur, penggugur. Ya, kafarah lima qablaha, menjadi penggugur dosa yang dilakukan sebelum sholat. Masya Allah, qablaha. Subhanallah. Minadz-dzunub, dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Malam yu'ti kabiratan, selama dia tidak melakukan dosa besar. Wa dzalika dahr kulluh, dan ini adalah berlaku sepanjang waktu. Ya, berlaku sepanjang masa. Artinya kita sholat, ya, dengar azan segera sholat, ya, segera hadir ke masjid, memperbagus wudhu. Kemudian apa? Memperbagus cara kita sholat, khusyuknya, rukuknya, sujudnya diperbagus. Maka ini akan menjadi pelebur dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, ini adalah fawaid dini, fawaid diniyah, keutamaan diniyah agama, atau keutamaan yang akan didapatkan untuk urusan akhirat. Adapun keutamaan dunia, maka sholat ini apa? Menjadi kunci kesuksesan.
Mau dagangan laris harus rajin sholat. Mau dapat rizki harus rajin sholat. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan beri apa yang kita minta. Kita miskin, Allah yang mampukan kita, Allah yang kayakan kita. Nggak punya apa-apa, Allah yang kasih. Maka Nabi SAW beliau bersabda, "Faida sa'alta fas'alillah." Apabila kau minta, maka mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau butuh pertolongan, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini bukan berarti nggak boleh minta tolong kepada manusia. Yang dimaksud minta tolong kepada Allah ini apa? Minta tolong kepada Allah dalam hal-hal yang memang hanya Allah yang bisa melakukan hal itu. Ketika kita minta tolong kepada manusia, di mana manusia itu tidak bisa melakukan sesuatu yang kita minta, itu adalah syirik. Sebagaimana dijelaskan para ulama, sebagaimana minta anak, atau minta anak ke orang, atau minta dagangan laris ke orang, ya kadang-kala datang kemana? Ke dukun, ke para tidak normal. Ya, kenapa saya menyebut para tidak normal? Paranormal. Jenengan tahu parabola? Apa parabola? Bentuknya gimana? Setengah bola. Paranormal setengah normal. Karena nggak normal hidupnya, nggak hanya setengah, nggak normal. Harusnya beribadahnya kepada Allah, tapi dia beribadah kepada selain Allah, kepada jin, kepada setan, yang menyembah jin, menyembah setan. Nah, ini nggak boleh, syirik. Maka bukan termasuk kesyirikan ketika kita minta tolong kepada teman kita, kepada manusia, di mana manusia itu bisa membantu kita. Sebagaimana datang ke bengkel, ya, ke reparasi HP-nya rusak, datang ke counter, ya, untuk diperbaiki. Ini boleh, ini bukan syirik. Yang syirik adalah ketika apa? Itu nggak bisa dilakukan manusia, dan hanya Allah yang bisa melakukan. Sekalipun kita minta tolong kepada manusia, saya sering menyampaikan, maka minta tolonglah kepada Allah terlebih dahulu sebelum kita minta tolong kepada manusia. Karena yang gerakkan hati orang ini untuk nolong kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dia Pak Jokowi, ya, mau dia presiden, mau dia menteri, mau dia DPR, mau dia gubernur, mau bupati sekalipun, mau camat, mau kepala desa, mau Pak RT pun, mau suami kita pun atau istri pun, gak bisa ngasih tolong, gak bisa bantu kita kalau Allah tidak gerakkan hatinya, gerakkan tubuhnya untuk nolong kita. Gak bisa. Mau kita punya kenalan polisi, mau punya kenalan pejabat, mau punya kenalan orang besar, orang kaya, kalau Allah nggak mengizinkan mereka untuk nolong kita, maka nggak bisa mereka ngasih pertolongan kepada kita, sehebat apapun dia. Maka ini menunjukkan bahwa Allah itu ingin dijadikan satu-satunya tempat bersandar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau kita sudah mengikrarkan di hati kita, di lisan kita, bahwa saya Allahu ahad, Allah itu wahid, satu-satunya yang disembah, maka Allahus samad, maka kita pun bersandar hanya kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang mukmin bertawakal, menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah. Lupa bawa jam saya. Jam berapa? Jam berapa? 8:30. Lanjut ya. Sampai 2 jam ya.
Enggak. Panjenengan punya hak untuk istirahat. Maka kajian kita cukupkan setengah jam saja, 1 jam saja. Enggak kerasa kan 1 jam? Kenapa enggak kerasa? Karena kita sudah merasa bahwa ngaji itu penting. Kita butuh ilmu. Karena ilmu itulah sebagai bekal untuk kita beribadah, bekal untuk kita hidup. Saya kira ini dulu ya, insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Pekan depan kita akan masuk hadis yang pertama dalam bab ini ya. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Kita batasi 3. Kalau nggak ada kita tutup karena pengen cepat-cepat selesai. Saya juga ditunggu istri di rumah kan gitu kan. Iya, yang jomblo-jomblo mungkin nggak ada yang nunggu itu. Ada? Oh ya, oke. Apakah sama pahalanya sholat berjamaah dalam rumah dengan sholat berjamaah dalam masjid? Barakallahu fiik. Apakah sama pahala sholat berjamaah di masjid dengan pahala sholat berjamaah di rumah? Jawabannya tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Kalau kondisinya kita memang bukan musafir, kita adalah seorang muqim, maka hadir datang ke masjid berjamaah tentu jauh lebih utama, lebih baik daripada sholat di rumah secara berjamaah. Ini khusus laki-laki ya, bukan perempuan. Nggak berlaku buat ibu-ibu. Karena ibu-ibu utamanya sholat di rumah. Jadi yang afdal wanita itu adalah sholatnya di rumah. Tapi kalau ada istri ngajak ke masjid atau minta izin ke masjid, datang ke masjid, jangan boleh dilarang. La tamna'u ima Allah masajidahum. Janganlah kalian wahai para suami melarang istri-istri kalian untuk datang ke masjid. Artinya kalau istri pengen ke masjid ditemani, ya, diantar, diboceng. Jangan kok, ya dek berangkatlah. Sementara suaminya nonton TV, kan suaminya main HP, main game ya. Enggak boleh. Temani istri kita. Jadi istri itu sholatnya di rumah yang afdal. Tapi kalau mau datang ke masjid tidak boleh dilarang. Sebaliknya laki-laki yang afdal sholatnya di mana? Di masjid, dengan banyak sekali dalil keutamaan. Apalagi kalau nggak ada udzur syar'i, bukan musafir, bukan orang sakit. Sampai Nabi SAW dalam sebuah riwayat, ada orang buta curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, aku orang buta, nggak ada orang yang bisa nuntun aku ke masjid. Apakah aku tetap wajib datang jamaah, hadir ke masjid ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bertanya, hal sami'tan nida? Apakah kau dengar azan enggak? Dengar azan enggak? Nah, aku dengar azan. Maka kata Nabi SAW, fa'ajib, idan fa'ajib. Kalau itu datang ke masjid. Ini menunjukkan bahwa ini ada penekanan yang serius dari Nabi SAW. Dan saya sering menyampaikan, suami yang soleh itu yang datang sholat jamaah di masjid. Adapun yang di rumah suami solihah, semakin cantik ya. Jadi datang ke masjid dan punya tangan, punya kaki. Kenapa laki-laki yang datang ke masjid? Karena memang secara fisik laki-laki ini lebih kuat daripada wanita. Sehingga ketika diperintahkan datang ke masjid, gak ada alasan bagi laki-laki untuk tidak datang ke masjid, karena dia punya kaki yang kuat, tubuh yang kuat. Beda dengan wanita yang memang perlu pendampingan khusus. Apalagi yang cantik-cantik, yang masih muda. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu wanita yang muda itu dilarang datang ke masjid. Kenapa? Dikhawatirkan menjadi sumber fitnah.
Kalaupun mau tetap datang ke masjid, harus sesuai dengan adab-adabnya. Berpakaian yang sopan, tidak menarik perhatian. Ya. Kalau perlu itu keluar rumah, jangan sampai orang tertarik dengan saya gitu. Cukup suami yang tertarik dengan saya. Jangan gitu harusnya. Istri itu gitu harusnya. Cuma rata-rata istri bagaimana apa? Orang terkesima. Kewale itu. Datang ke rumah apa? Ambune kecut, copot baju, klambi ini bolong-bolong. Ketemu dengan suami malah kondisinya seperti ini. Tapi ketemu dengan orang lain, tampil sesempurna mungkin. Ini kebalik ini. Nggak boleh. Maka sewajarnya datang ke masjid pakai baju yang wajar. Justru jangan sampai memilih warna yang mencolok. Datang ke masjid pakai warna pink, ya pasti itu setiap mata akan apa? Tertuju ke pakaian warna pink itu. Oh ternyata setelah dilihat mbah-mbah. Iya. Datang ke masjid pakai warna apa? Merah gitu. Ini wanita ya, bukan laki-laki ya. Mohon maaf kalau pakai yang baju pakai warna merah. Ini juga. Enggak, artinya apa? Sederhanakan penampilan. Kalaupun pakai pakaian, pilih pakaian yang gelap, yang tidak mencolok warnanya. Enggak perlu dandan lah ke masjid. Ke masjid pakai apa? Bedak, pakai lipstick. Ini mau ke masjid apa kondangan ini? Ya kan, gelang sak apa? Sak kopiok. Ya, pakai gelang serenteng gitu kan ya. Cincinnya kau perlu setiap apa jari ini ada cincinnya. Ya, ini jadi sumber fitnah ini. Pakai parfum semerbak, tercium 10 meter. Ya kan? Boleh pakai parfum, wanita boleh pakai parfum. Tapi hanya cukup untuk apa? Badannya saja yang merasakan, tubuhnya. Tapi jangan sampai tercium semerbak kemana-mana. Nah, ini adab-adab yang harus diperhatikan. Kemudian tidak ada ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan, harus dipisah. Ini dipisah kayak gini. Maka kalau seorang wanita pengen datang ke masjid, maka suami tidak boleh melarang, justru memfasilitasi, mengantar, menemani, ditemani. Jangan dibiarkan berangkat sendirian. Terus maka dewe-dewe ya dek, soalnya bar ke masjid aku ono urusan ya. Seakan-akan pentingnya luar biasa itu urusan. Dia rela istrinya pulang sendirian, ya. Maka jangan salahkan kalau di jalan apa istrinya apa diganggu orang. Nah itu sampai kenapa wanita harus pakai jilbab sempurna, harus menutup aurat. Ini supaya dzalika adna alla yu'dzaina ayyu'rafna fala yu'dzaina. Supaya wanita ini apa mudah untuk dikenal. Oh ini wanita salihah, wanita muslimah. Fala yu'dzaina, dan tidak akan diganggu. Rata-rata yang menjadi apa? Sorot mata laki-laki itu yang pakai baju. Hah? Pakai baju yang tertutup atau yang terbuka? Yang longgar atau yang ketat, gitu kan? Itu maka harus menjadi rungan bagi wanita ketika ia mau datang ke masjid. Jangan pakai baju yang ketat, pakai baju yang longgar. Ustadz, berarti laki-laki boleh pakai baju ketat? Nggak boleh, ya. Nggak boleh, karena banyak kisah laki-laki senang dengan laki-laki. Ini banyak, dan ini penyakit di masyarakat kita. Ini bukan fitrah. Oh, ini saya ini nggak tahu kenapa kok seneng sama sesama jenis ini. Ini penyakit ini. Ya, ini penyakit. Anjing, ya, saya pakai kalimat anjing. Anjing saja nggak ada yang kawin sesama jenis.
Gak ada. Anjing jantan kawin dengan anjing jantan itu gak ada. Gak ada. Gak bakal beranak kalau ada yang kawin ini. Gak ada. Mustahil. Khalaqnaz zawjaini la'allakum tadhakkarun. Allah itu ciptakan seluruh makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini apa? Zaujain, berpasang-pasangan. La'allakum tadhakkarun, agar kalian mikir Mas. Mikir. Ini enggak normal ini. Laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Enggak normal. Karena Allah ciptakan apa? Semua berpasang-pasang. Sampai yang belum nikah di dunia nanti nggak akan jomblo di akhirat. Jangan khawatir. Kenapa? Karena setiap orang yang berada di surga Allah, mereka akan dipasangkan dengan pasangan yang telah disiapkan Allah. Walakum fiha azwajun mutahhara. Jadi yang jomblo jangan khawatir. Sampai akhir hayat kok belum nikah-nikah. Ini saya bahas ini karena tadi siang ada yang WA ke saya, Ustaz, bagaimana kalau jomblo sampai meninggal dunia? Khawatir ya. Jangan khawatir. Kenapa? Siapa yang jomblo di dunia, kalau dia taat dan masuk surga, pasti dikasih jodoh sama Allah di akhirat. Walahum fiha azwajum mutahhara. Bagi mereka pasangan yang mutahhar, yang suci. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ini masya Allah kenikmatan surga. Matan ya. Ada lagi? Katanya pengen lama. Nah, giliran ditawarin nggak mau. Ya. Ada lagi? Nggak ada ya? Sudah? Sudah ya, saya kira cukup. Insyaallah pekan depan kita akan masuk hadis pertama dalam bab wajibnya tumaknina. Maka saya harapkan tidak ada yang absen. Diupayakan untuk selalu hadir ngaji itu. Karena sekali nggak ngaji ketinggalan, ya, ketinggalan pembahasan. Karena ini sebuah apa? Seperti ngaji itu seperti menyusun apa? Enggak, menyusun puzzle. Jadi sekali kita nggak hadir, itu untuk melanjut puzzle yang selanjutnya itu nggak nyambung gitu. Maka jangan sampai absen. Sesibuk apapun kita, sempatkan ngaji. Ya, sempatkan ngaji. Ya, seminggu berapa kali sih ngaji? Kan gitu. Nggak setiap hari. Iya, kalau yang hadir semua. Oh, koyo-koyo teko-teko. Naam, barakallahu fiik. Ya, saya kira ini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada depan. Saya harapkan ya semua tetap semangat ngaji ya, karena dengan ngaji inilah kita tahu ilmunya. Dengan ilmu itulah kita bisa membedakan yang halal, yang haram, yang benar, yang salah, dan dengan ilmu itulah sebagai bekal untuk kita beribadah dan beramal saleh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari setan dan dari kejahilan saya. Jika ada pendapat yang benar, saya yang salah, saya siap rujuk pada pendapat yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.